hard disk ya. Yang ketiga terkait dengan partisi yang harus kalian isi ya. Oke, saya akan coba menjawab satu persatu ya. Nah, dalam membuat konfigurasi BIOS yang benar pada AMI BIOS itu cukup mengakses dari 6 menu yang ada, cukup mengakses 3 menu saja. Menu main, menu advance, sama menu boot. Ya, sudah saya tandai itu ya, main, advance, dan boot. Selebihnya bisa kalian lewat saja mungkin ya, atau pakai cara-cara alternatif ya, misalnya tekan tombol apa langsung gitu ya. Nah, yang pertama terkait dengan menu main ya, menu main. Nah, di menu main di tampilan komputer kalian apakah sama dengan yang ditampilkan yang ada pada slide? Beda. Sama. Bedanya di mana? Sama. Informasi status hard disk. Kenapa status hard disknya? Hah? Yang informasi status hard disknya tidak ada. Oke, hilang berarti ya. Nah, oke. Nah, kalau misalnya dia hilang, apa yang harus kalian lakukan? Berarti munculkan kan? Nah, untuk memunculkan si status hard disknya itu silahkan masuk ke IDE configuration, arahin kursornya ke IDE configuration. Sudah? Kemudian ketika sudah di IDE configuration, nanti akan muncul kata garis miring IDE configuration sama IDE detect timeout kan ya. Nah, fokus saja pada ATA garis miring IDE configuration. Nah, di situ kalau misalnya statusnya masih disable, silahkan ganti ke enhance. Kalau statusnya masih disable, ya, itu ganti ke enhance. Sudah? Sudah ya. Nah, kalau sudah, coba keluar, harusnya di menu main dia muncul. Muncul nggak? Muncul. Muncul. Harddisknya muncul nggak? Harddisknya muncul juga. Si statusnya muncul, tapi si harddisknya tidak muncul ya. Benar kan ya? Status ATA atau status slot SATA-nya atau status apa ya? Iya, slot SATA-nya muncul, tapi si penamaan harddisknya tidak muncul kan ya? Oke. Nah, kenapa kira-kira padahal sudah diaktifin? Hah? Kenapa kira-kira padahal sudah diaktifin? Karena apa? Gak apa-apa. Karena SSD-nya belum ada, harusnya harddisknya sudah terpasang di komputer. Kenapa kira-kira? Nah, oke, kita berasumsikan saja dulu, misalnya contoh di depan kalian, di komputer kalian tampilannya sudah seperti ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini sebenarnya tinggal mengisi nomor 2 ya. Kalau sudah seperti ini ya. Kondisinya kalau sudah seperti ini, kalian tinggal mengisi nomor 2. Nomor 2-nya mengisinya gimana? Harddisk merek. Merek itu yang ini ya. Yang Midas Force ya. Kemudian untuk size-nya yang 256 ya. Jadi sebenarnya tinggal kalian isi di sini merek Midas Force gitu ya. Kemudian size-nya 256. Nah, tapi tidak selesai di sini. Nah, ini akan saya lihat berdasarkan konsistensi kalian ya, antara lembar kerja dengan komputer kalian. Kondisi komputer kalian muncul status slot SATA-nya, tapi tidak muncul si nama harddisknya.
Nah, saya anggap kalau misalnya seperti itu kondisinya, saya anggap ini akan salah. Ya. Jadi saya akan minta konsistennya. Jadi kalau misalnya kalian tulis nama dan size-nya di lembar kerja, di komputer juga harus muncul, ya. Oke. Itu sudah muncul atau belum? Belum ya. Nah, perlu diperhatikan atau perlu diingat bahwa di BIOS sekecil apapun perubahan konfigurasi yang ada pada BIOS dan ingin melihat perubahan tersebut, itu wajib menyimpan konfigurasinya dulu, kemudian restart komputernya dan masuk lagi ke BIOS, ya. Jadi untuk menyimpan silahkan gunakan tombol F10, ya. Kemudian OK, kemudian nanti dia akan restart otomatis dan silahkan masuk lagi ke BIOS, kemudian cek apakah muncul atau tidak. Silahkan. Panji. Oh, astagfirullah. Muncul ya? Muncul. Oke, muncul ya. Kalau blank screen sekali lagi restart komputernya dan masuk lagi ke BIOS. Muncul ya? Ada. Muncul nama dan size-nya muncul. Penempatan posisi tergantung dari komputer slot yang kita pasangkan ya. Ada yang muncul di 2, ada yang muncul di 3 dan lain-lain ya. Ada yang nggak muncul? Sudah semuanya? Sudah ya. Nah, kurang lebih untuk memperbaiki ketika harddisknya tidak terbaca sudah saya kasih tahu tadi ya. Oke, kita lanjutkan ya. Setelah sudah mengkonfigurasi menu main, silahkan berpindah ke menu advance ya. Nah, di menu advance ini untuk mengaktifkan port yang ada pada komputer, terutama port USB. Kenapa perlu diaktifkan? Karena kita nanti akan melakukan proses instalasi dengan menggunakan flash disk. Jadi port USB-nya harus diaktifkan, ya. Nah, silahkan masuk ke advance, kemudian pilih USB configuration. Sudah masuk ke USB configuration, kemudian lihat USB function-nya. USB function apabila dia disable diganti ke enable. Biasanya pada saat masuk ke USB configuration hanya akan ada satu USB function. Nah, USB function ketika di enter akan ada dua pilihan, disable atau enable. Nah, silahkan kalau statusnya masih disable dipindahkan ke enable. Nah, pada saat sudah di enable nanti akan muncul nih USB 2.0 controller, legacy USB dan lain-lain. Nah, kalau muncul 3 menu ini default saja, nggak usah diganti-ganti ya. Default saja. Sudah di enable kan USB functionnya? Sudah ya. Oke, kalau sudah keluar dari USB configuration, kemudian kita akan berpindah ke menu dari advance, pindah ke menu boot. Nah, di menu boot ini kita akan mengatur device yang akan dijadikan sebagai prioritas untuk dibaca oleh sistem, ya. Di menu boot ini untuk mengkonfigurasi device yang akan pertama kali dibaca atau yang akan diprioritaskan untuk dibaca oleh sistem pertama kali ya. Nah, untuk di menu boot silahkan masuk ke menu boot device priority. Sudah ya.
Kemudian coba cari USB titik 2 merek dari USB ada nggak? Hah? Nggak ada. Kenapa kira-kira nggak ada? Harusnya ada. Nggak ada USB-nya, nggak ada flash disk-nya berarti ya. Oke, nggak ada flash disk-nya. Tox, bagiin flash disk. Nanti flash disk-nya kita bagiin ya. Flash disk-nya masih dari kita. Silakan dipasang flash disk-nya ke port bagian belakang casing. Port bagian belakang casing. Hah? Apa? Oh, boleh sih. Pasang flash disk-nya ke port bagian belakang casing. Ya, gitu. Tapi masih disable. Nggak tahu. Paling di enter. Di atasnya. Di atasnya. Sudah? Sudah ya? Coba cek lagi, muncul atau enggak? Enggak. Kenapa kira-kira enggak muncul? Hah? Apa? Oke, belum di save. Kemudian belum restart lagi ya. Silakan save dan restart lagi. Ayo, iya, F10 lagi aja. Muncul? Nggak muncul? Nggak, oke. Kalau nggak, coba lihat ada menu yang baru muncul di situ. Kalau nggak salah namanya boot device priority. Ada? Ada ya? Ada boot device priority? Ada, coba masuk ke boot device priority. Kemudian lihat apakah ada USB nggak di situ? Ada? Di boot device priority nggak ada? Coba keluar, coba lihat lagi di hard disk driven. Ada nggak hard disk driven? Ada. Di hard disk driven coba lihat ada USB-nya nggak di sini? Ada ya. Nah, posisikan paling pertama USB-nya. Hah? Gimana? Posisikan nomor pertama si USB-nya, si flash disk-nya. Tinggal klik enter di nomor 1, kemudian pilih si flash disk-nya. Sudah? USB. Sudah? USB. Sudah ya? Oke, kalau sudah, Ada deh. coba Ada keluar USB. dari Ya, hard ada, disk Dek. driven, Ya, ada deh. kemudian masuk Udah. ke boot device Enter. priority. Ada, Dek. Lihat kalau ada Tukar. USB nggak muncul. Oh, keluar. Terus ke advance. Apa sih? Boot lagi. Boot. Priority. Disable. Enter. USB. Masukin. Anjay, keren coy. Boot device priority. Tinggal di enter. Coba enter dulu. Ada USB disk di situ. Nah, pada saat sudah di enter boot device priority, kalau dia masih disable, coba enter di disable itu. Kemudian lihat muncul nggak si USB-nya di situ. Kalau sudah di enter, ada? Ada nggak? Ada ya? Mana yang belum ada? Sudah ada? Oke. Ada yang belum?
USB ya? Ada. Oh, iya. Hah? Restore. Oke. Ya. Sudah ya. Nah, kalau sudah, ini perhatikan dulu ya. Kalau sudah, nanti pada saat kalian simpan konfigurasinya, ya, simpan konfigurasinya, lihat dulu yang muncul notifikasi di monitor kalian, ya. Kalau misalnya notifikasi yang muncul di monitor kalian notifikasinya press any key to boot from USB, berarti pada saat konfigurasi BIOS-nya sudah hampir benar. Ya, kalau muncul notifikasi seperti ini, itu sudah hampir benar konfigurasinya, ya. Tapi kalau munculnya seperti ini berarti ada konfigurasi yang masih kurang dan harus dibenarkan, ya. Nah, kalau misalnya semuanya muncul seperti ini, nanti pada saat muncul seperti ini si notifikasinya, perlu ada aksi yang dilakukan. Aksinya apa? Bisa menekan tombol enter atau spasi atau tombol apa saja, yang penting jangan delete, ya. Kemudian kalau misalnya terlambat, itu ada aksinya juga ya, ada timingnya juga penekanan tombol itu. Kalau misalnya terlambat, dia akan instruksikan untuk restart lagi komputernya. Jadi silahkan coba disimpan dulu, ya, kemudian lihat notifikasi yang muncul di komputer seperti apa. Kalau benar harusnya muncul ketampilan awal Windows. Sadisnya nggak muncul. Bapak itu harus Coba keluar dulu. Muncul Windows. Muncul Windows. Baru kalian masuk lagi. Coba langsung ke boot aja. Oh, oh, ini belum diaktifin, makanya si flash disknya nggak kebaca. Enable dulu, kemudian disimpan aja, masuk lagi. Habis di save di enter. Nah itu kan tulisannya. Oke, terus enggak buat dulu. Ke boot device security. Nah, baru posisikan. Kemudian udah lihat. Oke. Sudah? Sudah ya, sudah muncul. Oke. Semuanya sudah muncul sampai sini. Karena kita full menggunakan keyboard, tidak ada mouse, silahkan untuk melanjutkan stepnya gunakan ALT, kemudian huruf yang digaris bawahi bukan huruf depan ya, berarti ALTN untuk next ke step selanjutnya. Kalau sudah di ALTN tidak next step, gunakan tombol tab sampai ke posisi tombol next, kemudian di enter. Nanti setelah dari menu ini pakai alternatif I dan seterusnya. ALTN nggak bisa. Kalau yang ALTN nggak bisa, pakai tombol tab, kemudian sampai pada tombol next. Di tab sampai muncul pada tombol next. Kalau nggak bisa di ALTN. Kemudian enter. Tab. Nah, kalau yang sudah diinstal now, itu coba pakai ALT huruf yang digaris bawahi, berarti ALT I ya.
Ya, ALTI. Huruf yang digaris bawahi ya, perhatikan saja di komputer kalian. Kalau misalnya dia ada garis huruf yang di bawah ini, berarti alternatif I, alternatif apa gitu ya. Begitu juga kalau misalnya stepnya sudah di sini ya. ALT skip aja, untuk yang ini skip, kemudian yang ini pilihnya yang pro, kemudian next. Kemudian kalau yang sudah sampai sini di checklist dulu ya, checklistnya ALTA. Kemudian kalau sudah sampai sini, pilihnya yang custom. Pilihnya yang custom. Ya itu di checklist dulu. Ada checklistnya juga. Checklist. Ini kan harus di checklist dulu kan. Berarti ALT. Iya, karena kan garis bawahnya. Nah, kalau sudah baru next ALT N. Nah, gitu kan ya. Nah, itu checklistnya kan misalnya checklist kan ada instruksinya tuh ALT apa tuh yang huruf di garis bawah apa ya? Nah, udah checklist baru habis itu next. Nah, gitu ya. Oke, sudah. Oke, sudah ya. Hah? Berapa benar? Kalau sudah, pilihnya yang custom ya. 21. Pilihnya yang custom. Custom. Nah, kalau sudah nanti kita masuk ke proses pembagian partisi ya. Sudah masuk ke partisi semuanya? Belum? Ada yang belum? Sudah ya? Nah, nanti kalau misalnya konfigurasinya, kalau misalnya tampilan partisinya sudah seperti ini, berarti si konfigurasi BIOS-nya sudah benar. Ya, ini berarti dengan ini sudah selesai ya. Nomor 1 sudah selesai. Nomor 2 tadi kalau konsisten berarti sudah juga ya. Nah, Oke, nggak apa-apa. Yang bermasalah apabila pada saat sudah di tampilan partisi tidak muncul partisinya. Kalau misalnya tidak muncul partisinya, kosong misalnya, ada tabel, kemudian kosong nggak ada partisi, berarti ada konfigurasi yang kurang. Kalau ada konfigurasi yang kurang, mau tidak mau harus dibenarkan dulu di BIOS-nya. Ya, makanya kenapa tadi pada saat sudah selesai konfigurasi BIOS, saya bilangnya sudah hampir benar. Belum sepenuhnya benar, karena penentuan terakhirnya ada di sini. Kalau partisinya muncul berarti sudah sepenuhnya benar konfigurasi. Tapi kalau pada saat tampilan partisi ini kosong, berarti belum, masih ada yang belum. Ya. Oke, sebelum masuk ke pembagian partisi, ini saya jelasin dulu terkait dengan menu-menu yang ada di tampilan partisi. Yang pertama ada unallocated space. Unallocated space ini artinya ruang atau partisi yang belum dijadikan apa-apa. Ya. Jadi ada ruang yang disediakan harddisk tapi belum dibuatkan sebuah partisi atau pembagian atau pengalokasian size-size yang ada. Statusnya unallocated space. Beda ceritanya kalau misalnya sudah ada satu lagi di sini nih, ya. Misalnya di sini akan ada drive, kalau nggak salah itu drive 0 dulu ya, drive 0, kemudian nanti ada drive 1 ya, kemudian ada drive 2 sampai 4 ya, biasanya sampai 4. Nah, drive 0 ini nanti pada saat sudah jadi kalian buat partisi, ini biasanya akan dijadikan sebagai sistem reserver. Sistem reserver itu apa? Sistem reserver itu sebuah folder yang dibuat
oleh sistem untuk pemisahan file-file yang dibutuhkan pada saat proses instalasi atau pada saat proses booting. Jadi dia tidak melihat ke drive-drive yang lain, tapi dia membuat satu drive baru yang disebut sebagai sistem reserver, ya. Kemudian untuk drive satu ini akan menjadi partisi yang disebut C atau drive C, itu partisi C. Yang drive 2 ini akan disebut sebagai drive D, dan yang ketiga, berarti nggak sampai 4 ya. Nggak sampai 4. 4-nya berarti dihitungnya dari 0 sampai 3 ya. Drive 3 itu disebut sebagai E ya. Pak, kenapa hanya 4 itu? Ya karena kita melakukan pembagian partisi dengan menggunakan metode MBR. Karena di pembagian partisi atau hard disk ada dua konfigurasi, ada MBR dan ada GPT. Kalau MBR itu dia hanya 4 partisi, tidak bisa lebih. Sementara kalau GPT dia bisa lebih dari 4, ya. Oke. Kemudian selain unallocated space, nah perlu diperhatikan partisi-partisi yang ada ini akan disesuaikan dengan menu-menu yang ada di bawah sini juga. Ya, contoh misalnya si menu neo ini hanya bisa digunakan untuk yang statusnya unallocated space, yang berstatus unallocated space, ya, untuk yang neo, ya. Sementara untuk yang drive 0, 1, 2, 3 apabila sudah jadi partisi tidak bisa lagi di neo, hanya bisa di delete, extend atau format. Ya, untuk drive yang sudah jadi. Nah, untuk format menghapus seluruh data yang ada di dalam partisi, ya. Kemudian kalau extend ini meresize partisi yang sudah dibentuk, misalnya ada partisi contoh misalnya yang C sudah 50, kemudian yang D itu 100, kemudian ini nggak jadi E ya, misalnya statusnya masih unallocated space yang masih ada sisa 50 giga. Ini bicara giga ya. Nah, kalau kalian ingin menambah 50 ini jadi ke sini, tinggal gunakan fasilitas extend. Ya, daripada kalian create baru, mending kalian extend. Misalnya gitu, karena kalian misalnya contoh nggak mau banyak-banyak si partisinya, cukup 2 aja C dan D misalnya. Kalau misalnya pengen banyak ya sudah, berarti tambahin lagi untuk 50-nya di partisi E, ya, kurang lebih seperti itu. Untuk extend. Untuk delete fungsinya menghapus seluruh partisi yang sudah dibuat. Contoh ini partisi E, D, C, R. Ini mau dihapus semuanya. Gunakan fasilitas delete, ya. Kemudian kalau refresh ini untuk memperbarui tampilan partisi. Nah, biasanya tidak perlu kalian menekan tombol apa-apa ketika kalian hapus atau buat partisi baru. Biasanya si tampilan partisi langsung akan merefresh tampilannya, ya. Untuk load driver ini biasanya akan diminta oleh sistem apabila pada saat kalian melakukan instalasi itu ada file atau ada dokumen yang crash atau error di flash disknya, karena kita menggunakan flash disk. Biasanya langsung minta baru lagi si drive, silakan gunakan drive yang baru atau drive yang kamu gunakan error, jadi harus diganti, gitu ya. Itu untuk fasilitas load driver, ya. Oke, kita akan coba membuat partisi, ya. Membuat partisi. Sebelum membuat partisi, bagi yang di tampilan partisinya ada beberapa partisi, ya. Bagi yang di tampilan partisinya ada beberapa partisi yang sudah jadi, silakan dihapus dulu semuanya. Cara hapusnya gimana, Pak? Arahin kursornya ke partisi yang sudah jadi atau yang sudah ada statusnya di sini. Paling gampang melihatnya ada statusnya di tipe sini. Ada yang primary sama ada yang sistem kalau nggak salah ya. Nah, ini dihapus semua. Hapus semua. Hapusnya gimana?
pakai ALT D. Arahin kursornya ke primary atau ke sistem ALTD. Oke, hapus semuanya sampai tersisa unallocated space. Sudah? Sudah kosong semuanya? Sudah ya. Oke. Kalau sudah, silahkan coba buat partisi baru ya dengan contoh kasus yang ada di depan dulu ya, yang ada di depan dulu. Bikin drive C-nya itu size Windows 7 yang berkapasitas 20 GB atau 20.000 MB ya. Kemudian drive D 5 digit di belakang NIM kalian ya. Jadi 105-nya dibuang, selebihnya kalian pakai untuk partisi D atau drive D. Kemudian partisi E atau drive E sisa dari D. Silahkan dibuat. Nah, cara buatnya ini kan statusnya unallocated space kan ya. Unallocated space itu kalian tinggal menekan ALTE. Awas jangan ALTN ya. Pak, bagaimana kalau ke ALTN mau tidak mau harus restart komputernya, kemudian mulai dari awal tampilan Windows. Ya. Nah, hal ini kalau di perkuliahan tidak jadi masalah. Yang jadi masalah pada saat ujian. Karena ujian ada waktu, ya. Kalau misalnya ke ALTN mau tidak mau akan mempermakan banyak waktu lagi dari tampilan awal Windows, ya. Jadi hati-hati dan teliti, jangan cepet-cepetan, santai aja, ya. Silakan kalau untuk membuat partisi baru di ALTE ya, di yang statusnya unallocated space, kemudian nanti akan muncul satuan megabyte-nya di sini kalau nggak salah ya. Kemudian ada apply dan ada cancel ya. Nah, masukin 20.000. Kalau sudah di ALTE masukin 20.000 di sini. 20.000 ya. Kalau sudah masukin 20.000 tinggal di apply ALTP, kemudian nanti akan jadi di sini sistem receiver, kemudian C, dan di sini akan jadi unallocated space. Betul ya? Akan jadi kayak gini ya, sistem receiver, C, dan unallocated space ya. Benar ya? Tadi 20.000 masukinnya 20.000. Benar ya? Atau belum dibuat? Belum dibuat, coba saya cek dulu ya. Hah? Oke. Bentar. Tadi size-nya yang 20.000. Size-nya. Yang size-nya. Iya. Terus apaan? Woi, terus apa? ALTP. P. Ya. Oke. Tunggu. Nah, kalau sudah di apply tinggal di oke ya, tinggal di oke. Oke. Nah, Terus lagi ya. Kalian 10524 kan ya. Nah, 105-nya dibuang, 24-nya 24 di belakang. Apa lagi? Sisanya kalau Apa lagi? Hah? Aja. Ke bawahnya tinggal bikin yang D dan E. Apa caranya kayak tadi? Sama juga tapi untuk size-nya beda. Ya udah saya. Berarti tinggal ke bawahin ya, ke bawahin bikin yang D dan E.
Yang D-nya 5 digit di belakang NIM. NIM kalian kan dimulai dari 10524 kan ya. Nah tinggal dihapus aja 105-nya, 24-nya yang dipakai sampai ke belakang. Atau kalau kalian nggak bisa ngebedain 5 digitnya, tulis aja dulu semuanya 105 sekian sekian sekian. Kemudian nanti diarahin kursornya hapus 105-nya. Sudah, tinggal bikin yang E-nya. Bikin E-nya. Betul, tinggal bikin E-nya. Next ya. Oke. Yang E-nya berapa, Dif? Dif. Nadif. Nadif. Hei, punya mas 91 nggak? Punya mas 91 gini nggak? Banyak. Ini. Iya. Terus ALTE. Bikin lagi nggak sih? Yang E? Iya, sisanya. Sisanya tinggal dibikin. Bikin berapa? Oh ini. Sisanya berarti nggak usah dibawa lagi, harusnya udah kan muncul sih angkanya di sini. Berarti itu cancel aja. LTC berarti. Kan angkanya muncul. Dep. Size-nya berapa? Yang E. Ya. Mana? Oh, cancel lagi aja. Cancel ALTC. ALTC. Kemudian LTE bikin lagi. Kan itu angkanya muncul tuh ya. Iya. Sebentar mana? Oh. Kamunya nggak masukin ini apa? Yang atas nggak masukin NIM-nya. Oh iya ya. Kurang masukinnya. Bikin NIM-nya, lagi. NIM-nya cuman 5 digit belakang. NIM-nya cuma 5 digit ya. Bentar. Jadi jangan masukin semuanya. Os. Jangan masukin 10524, jangan ya. Habis nanti si habisnya. Mana? LTD. Ini. Ininya. Ininya. Sudah? Oke. Sudah selesai dibuat? Sudah ya? Terus? Oke. Terus ALTE. Ini. Masukin digit. Ini. Yang kamu apa di kamar sisanya. Sudah selesai dibuat, tampilannya 134. berarti seperti ini ya. Ini. Oke, tampilannya Terus, seperti enter. ini. Sumber. Perlu diingat atau perlu kalian ketahui bahwa dalam pembagian partisi yang Terus, apa lagi? ideal dan benar itu adalah Terus ininya. pembagian partisi Udah. yang habis dibagi ya. Pembagian partisi yang benar dan tepat adalah pembagian partisi yang habis dibagi atau tidak ada status allocated space-nya yang muncul. Pembagian partisi yang benar dan ideal adalah pembagian partisi yang tidak ada allocated space-nya atau habis terbagi semuanya menjadi partisi, ya. Oke. Sekarang dihapus lagi partisi yang sudah kalian buat, ya. Hapus lagi semuanya. Kemudian coba yang ada di lembar kerja. Di lembar kerja kalau nggak salah diminta Windows 10 di sini ya. Diumpamakan saja 25.000 untuk size minimum Windows 10. Kemudian di sini diminta free. Kemudian yang di E itu kalau nggak salah angka setiap lembar kerja itu beda-beda. Saya asumsikan misalnya 55555. Bagi yang bawa lembar kerja, coba yang ada di lembar kerja. Bagi yang tidak, silakan coba yang ada di samping kanan ini. Hapus lagi aja partisi yang sudah jadi.
Oke, Pak. Yang free ini apakah masukin NIM atau gimana? Masukin angka, terserah kalian, bebas mau pakai angka berapa saja di sini. Kan disebutinya free. Kalian mau masukin berapa terserah. Ini nggak dihapus? Ini Alt D. Ini yang dihapus, bukan Ya ini. hapus juga. Anjing. Cowok. Sistemnya hapus juga. Bentar. Ini. Udah ya. Nah, Terus? tahun nyambung. Buat lagi yang baru nih. Nih. Nah, dari yang situ. Oh. Sudah? Sudah dibuat semuanya? Sudah? Apakah muncul unlocated space? Muncul ya. Ada yang nggak muncul? Semuanya muncul? Muncul ya. Kenapa kira-kira muncul unlocated space? Karena iya benar masih ada sisa. Karena unlocated space itu kan size hard disk yang belum diapa-apain. Kenapa bisa muncul? Hah? Apa? Karena drive D-nya kenapa? Terserah, betul ya. Jadi karena di drive D-nya terserah kalian ya, maka munculnya unlocated space di sini. Harusnya si drive E ini harusnya sisa dari yang drive D itu harusnya sisa dari E harusnya, ya. Berarti Pak harus dihitung dong pakai kalkulator dan lain sebagainya. Iya, cara ribetnya. Cara ribetnya harus pakai kalkulator ya, dihitung. Berapa nih dari sekian sisanya jadi pas itu berapa kira-kira. Tapi ada cara cepatnya ya. Jadi nggak usah ribet-ribet ya. Cara cepatnya ada cara cepatnya ya. Silahkan kalian hapus dulu. Silakan kalian hapus dulu drive E-nya. Hapus dulu drive E-nya. Yang 4 ya, partisi 4 berarti. Sudah dihapus? Sudah ya. Kemudian hapus lagi yang D-nya. Jadi yang E dan D dihapus. E dan D sudah dihapus. Sudah ya. Nanti status di tampilan partisi kalian di sini unlocated space kan ya. Unlocated space. Nah, di unlocated space arahin kursornya ke unlocated space ya. Kemudian di ALTE buat partisi baru sudah ya. Oke, kalau sudah nanti ini yang dimasukin ke drive D itu angka yang muncul di E. Kalau misalnya saya gunakan yang 5555, silakan kalian gunakan sesuai dengan lembar kerja kalian. Misalnya saya masukin 5. Oh Pak, berarti ditukar dong. Size-nya yang ini pindah ke D, kemudian yang ini jadi ke bawah. Enggak, tidak dipindah ya. Tetap harus seperti itu si formatnya. Ya, yang ditentukan di E, yang bebas itu di D ya. Oke. Nah, kemudian kalau sudah dimasukin angka yang di E, tinggal di apply. Di apply nanti akan jadi di sini yang D,
di sini statusnya unallocated space, gitu kan ya? Oke. Kemudian setelah sudah sampai sini, kalian di ALTE di status unallocated space-nya. Unallocated space, arahin kursornya ke unallocated space. Kemudian di ALTE sudah. Nanti akan muncul angkanya, misalnya di sini 3 misalnya. Kalau di saya muncul 3 ya kalian terserah di tampilan partisi kalian angkanya berapa. Kalau sudah, blok si angka yang muncul di satuan megabyte-nya itu. Cara bloknya pakai tombol tab sampai ke blok semuanya. Tab sampai ke blok semua tombol angka 3 misalnya, atau angka yang muncul di satuan megabyte. Sudah? Ctrl C. Ctrl C sudah. Kemudian ini jangan di-apply, jadi di-cancel. ALTC berarti ya. Sudah? Di ALTC. Sudah ya? Oke, kalau sudah di-copy, kemudian ini di-cancel. Kemudian kalau sudah, arahin kursornya ke partisi D. Arahin kursor yang ada di tampilan partisi ke partisi D. Sudah? Sudah. Nah, kalian bisa menggunakan, ada 2 cara di sini. Kalian mau menghapus lagi kemudian buat lagi, atau mau di-extend si size-nya. Contoh saya ambil yang extend. Misalnya kalau extend berarti arahin kursornya ke D, kemudian di ALTX. Di ALTX nanti akan muncul kan angkanya di sini nih. Nah, itu dihapus angkanya. Kemudian Ctrl V angka yang di copy tadi dipaste ke satuan megabyte-nya. Sudah? Sudah. Kemudian di-apply sudah. Ini jadi D, ini tetap jadi unallocated space kan ya. Nah, coba arahin kursornya ke unallocated space. Kemudian angka yang keluar misalnya 55555. Apakah sama nggak angka yang keluar di sini dengan angka yang di sini? Sama ya? Sama. Kalau sama tinggal di-apply, coba di-apply. Muncul nggak unallocated space di sini? Enggak ya, oke, berarti selesai untuk pembagian partisi sesuai yang ada di lembar kerja, ya. Nah, langkah-langkahnya selesai, tinggal cara mengisinya, ya. Cara mengisinya karena tadi sesuai dengan yang ada, saya akan melihat konsistennya, ya. Untuk mengisi partisi di sistem receiver, kalian tinggal ambil total size-nya aja. Misalnya 500, di sini tinggal masukin 500. Ya. Kemudian partisi C, size minimum Windows 10. Kalian boleh pakai angka misalnya yang kalian masukin. Contoh kalau yang ini masukin yang bulat misalnya. Kalian mau masukin 20.000 MB atau mau pakai 19 GB, saya benarkan. Yang salah gimana kalau jauh dari ini? Jauh dari ini. Ini kan dekat kan ya, 19 dan 20 dekat. Kecuali kalian masukin misalnya di sini 15. Salah. Kejauhan, karena sistem receiver sudah paling mentok, dia akan ngambil size-nya kalau bukan 500 mega sampai 1 giga.
Kalau yang D free gimana? Tinggal masukin tadi angka yang di copy tadi kan. Contoh misalnya kalau saya pakai misalnya 3, 3, 3, 3, 3. Yang E sudah sesuai, nanti saya akan cek. Pak, kan ini di tampilan misalnya di sini nggak jadi 55. Jadi misalnya 53,3 misalnya. Gimana tuh? Apakah sama nggak yang tampilan di sini dengan yang di sini? Itu urusan saya, ya. Nanti akan saya cek lagi, saya hapus lagi, saya ALTE lagi, kemudian saya cek benar nggak angka yang muncul di sini dengan yang ada di sini itu sama atau tidak. Ya, kalau misalnya tidak sama penempatannya berarti saya akan salah. Nah, kurang lebih seperti itu ujian yang kedua nanti. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Sebelum saya lanjut ke slide selanjutnya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Hah? Enggak. Ini nih contoh yang salah. Jadi misalnya kan kalian tuh harus dilihatkan kalau benar kayak gimana, kalau salah kayak gimana. Nah, kalau yang benar itu kalian masukin 20.000 atau 19 giga karena mengikuti yang ada di sini kan. Kalian mau masukin 20.000 atau 19 giga mengikuti di sini atau mau pakai yang bulat sebelum dibagi oleh sistem ya. 20.000 saya benarkan. Tapi yang salah itu ketika kalian masukin misalnya 15.000. Jauh dari itu ya. Atau di atas itu misalnya kalian masukin 25.000 dan lain sebagainya, itu saya anggap salah. Ya, kurang lebih seperti itu. Bukan 15.000 ya. Ini contoh yang salah aja. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau yang pakai satuan 25.000 ya. Kalau yang pakai satuan 25.000, dia akan jadi kalau nggak salah di sini 23.000 berapa? 23.000 berapa di sini? 9. Nah, ini masih saya benarkan. Masih saya benarkan karena range-nya dekat, ya. Kecuali sudah terlalu jauh. Makanya saya bilang tadi, sistem reservoir dia akan mengambil sudah paling banyak 1 giga. Sudah paling banyak dia akan ngambil 1 giga. Jadi pada saat kalian masukin di partisi C-nya, jaraknya antara di sini lebih dari 1 giga atau kurang dari 1 giga, saya anggap salah. Ya, kurang lebih seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah coba semuanya? Sudah ya? Habis dibagi semuanya? Habis ya? Nah, kalau sudah, si ujian yang kedua cuman cukup sampai di sini. Ujian yang kedua cuman cukup sampai di sini ya. Nggak perlu di next lagi ya. Cukup sampai